Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News edisi hari ini yang akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik dari wilayah Malang Raya. Bersama saya, Keiko Najibah, dan berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Ya, pemirsa, mengawali Agropolitan News edisi hari ini, berikutlah kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 detik. Ya, pemirsa, informasi utama kami hadirkan untuk Anda. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Abdullah Azwar Anas, sangat terkesan dengan kemegahan Balai Among Tani Kota Batu. Tidak hanya itu, menurutnya Balai Among Tani juga satu kompleks dengan mal pelayanan publik Among warga, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan. Dalam rangka evaluasi dan peningkatan implementasi reformasi birokrasi tematik, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Abdullah Azwar Anas telah hadir di Wali Kota Among Tani, tepatnya di Mall Pelayanan Publik Kota Wisata Batu, serta didampingi oleh PJ Wali Kota Batu yaitu Bapak Aris Agung Paiwai, guna untuk memberi arahan dan pembinaan kepada aparatur sipil negara. Dan seperti apa serangkaian acaranya, berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Republik Indonesia, Abdullah Azwar Anas sangat terkesan dengan kemegahan Balai Kota Among Tani Kota Batu. Tidak hanya itu, menurutnya, Balai Kota Among Tani juga satu kompleks dengan Mall Pelayanan Publik atau MPP Among warga, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan. Sejak menginjakkan kaki di halaman Balai Kota Among Tani, Menpan RB yang didampingi PJ Wali Kota Batu, Kapolres Batu, serta anggota DPRD Provinsi Jatim tampak mengagumi arsitektur bangunan Balai Kota Among Tani yang kokoh dan cantik, termasuk saat berada di rooftop di lantai 5. Ia bersama PJ Wali Kota Batu, Aris Agung Paiwai, menikmati pemandangan seluruh kota dari ketinggian. Aris menjelaskan jika Menpan RB sangat terkesan dengan kemegahan Balai Kota Among Tani dan juga keindahan Kota Wisata Batu. Beliau kagum dengan keindahan dan kemegahan kantor Balai Kota Among Tani yang cukup langsung satu kompleks dengan MPP. Arsitektur dan seni bangunannya sangat kokoh dan cantik. Bahkan beliau melihat langsung keindahan Kota Wisata Batu dari rooftop lantai 5 Balai Kota Among Tani.
Abdullah Aswaranas yang baru pertama kali mengunjungi Balai Kota Among Tani ini, usai menikmati pemandangan Kota Batu dari ketinggian, ia beserta seluruh rombongan meninjau secara langsung proses pelayanan di MPP Among Warga. Anas menorehkan kesan pesan yaitu MPP ini bagus sekali, sederhana tapi nyaman. Usai berkeliling MPP, ia mengaku sangat senang melihat MPP Kota Wisata Batu karena memiliki tempat yang apik, tidak ribet desainnya dan tidak membangun gedung secara khusus serta memanfaatkan gedung yang telah ada. Menurutnya, ini menjadi contoh bagi daerah lain yang memiliki keterbatasan anggaran untuk membangun gedung dengan memanfaatkan gedung yang ada. Selama berada di MPP, Menpan RB sesekali menanyakan ke setiap petugas ASN yang bertugas. Menurutnya, Mall Pelayanan Publik Kota Batu merupakan tipe yang memanfaatkan gedung yang sudah ada. Ini menjadi contoh bagi daerah lain. Tidak harus membangun baru apabila daerah memiliki anggaran terbatas dengan memaksimalkan yang ada dan memberikan sentuhan pada desainnya. Saya senang sekali datang di tempat ini. Tempatnya cukup apik ya, tidak terlalu ribet desainnya, tapi cukup nyaman. Dan ini tipe MPP yang tidak dibangun seharusnya, tapi memanfaatkan gedung yang ada sehingga bisa cepat. Dan saya kira teman-teman di berbagai daerah di Indonesia tidak harus bangun baru jika anggarannya terbatas, waktunya pendek, bisa memanfaatkan, mengoptimalkan gedung yang ada, tinggal didesain, disesuaikan. Nah, dan mudah-mudahan MPP Kota Batu ini terus akan bisa melayani rakyat dan kita ke depan akan terus bangga melayani bangsa. Selamat ya. Terima kasih. Saya belum ketemu ya, karena bisa sedikit karena saya buru-buru. Saya selalu tanya tadi berapa yang dilayani per hari. Jadi saya selalu tanya dampaknya. Nah, tadi saya tanya ternyata ada mobil keliling juga. Jadi memang ada 4 shelter yang kita kembangkan. 1 direct service seperti ini. Jadi meskipun era digital, direct service ini tetap penting. Karena Mbok Yunah Yutun kadang ingin tetap ada yang dia tidak pakai digital. Nah, yang kedua adalah mobile service, keliling yang jemput bola layanan. Nah, saya senang tadi ada mobil yang keliling melayani warganya. Nah, yang ketiga adalah self service. Jadi dia bisa melayani secara mandiri. Saya lihat ini ada mesin juga di tempat ini. Tentu harapan saya Pak Wali dan Bu Wali bisa dikembangkan nanti ke desa-desa. Kan desa itu bisa dengan self service. Dan yang ketiga adalah electronic service, yaitu MPP digital. Nah, sekarang kita sedang mengembangkan pilot project di 21 kabupaten kota seluruh Indonesia untuk menuju MPP digital. Sehingga nanti prosesnya digital. Tetapi ini membutuhkan strong leader dari wali kotanya. Yang kedua nanti perlu ada perekaman digital dari seluruh warganya bertahap. Ya misalnya kalau di Banyuwangi itu bertahap, ASN-nya harus ngerekam face recognition. Sehingga ketika ngurus sesuatu nggak perlu lagi ngisi. Cukup pakai barcode saja karena datanya sudah masuk di sini. Nah mungkin Batu bisa memulai karena kan nggak terlalu luas, 3 kecamatan, kalau bisa jalan, saya kira bagus. Tapi inti dari MPP digital ini bukan gedungnya, intinya adalah bagaimana kita melayani warga lebih ringkas. Istilah Pak Presiden ini tidak berbelit-belit. Ya, jadi ini contoh saja. Nah mudah-mudahan cara melayani ringkas ini tidak hanya di kota tapi di kecamatan dan juga di desa dan kelurahan. Itu saja. Sementara itu, PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai menjelaskan, jika ada 207 jenis pelayanan yang diberikan di MPP Among Warga dari 27 instansi. Instansi yang memberikan pelayanan selain dari pemerintah Kota Batu juga melibatkan instansi lintas sektor, antara lain BP POM, KPP Pratama, Taspen, Kemenak, PT Pos, Pengadilan Agama, Kejaksaan Negeri, BNN, dan BPN. Supaya nanti layanan digital bisa digunakan. Jadi orang bisa dengan handphone saja jam 10 malam, jam 12 malam. Artinya itu juga sudah disiapkan semuanya? Udah mulai proses. Untuk IT-nya juga? Pak? Iya. Tinggal sistem yang di sini dipindahkan ke IT. Oh gitu? Iya. Artinya sudah siap ya Pak ya? Insya Allah sudah siap. Kalau tahun ini bisa selesai, alhamdulillah. Kita lebih cepat lebih baik. Tapi kan tidak semua masyarakat kita mengenal dengan dunia digital. Betul Pak. Iya. Ada yang pengen ketemu langsung, ya kan? Ada yang prosesnya harus dibantu. Tapi ada juga orang yang karena kesibukannya, sudahlah saya lewat handphone saja. Hadir dalam kunjungan Menteri Pan RB ke Kota Batu antara lain anggota DPR Provinsi Jawa Timur Daniel Rohi,
Kapolres Batu AKBP Oskar Samsudin dan Dewanti Rumpoko, Wali Kota periode 2017-2022, Sekretaris Daerah Kota Batu Zadim Efisiensi dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Muji Laksono. Dan tadi serangkaian acara yang telah dilakukan oleh Bapak Menteri Pendayagunaan yaitu Bapak Abdullah Aswar Anas yang telah berkunjung langsung ke Mall Pelayanan Publik Kota Wisata Batu. Setelah berkeliling di Mall Pelayanan Publik, Bapak Abdullah menyarankan untuk lebih memperbaiki lagi sistem yang ada di Mall Pelayanan Publik Kota Wisata Batu. Dari Balai Kota Among Tani, saya Adina dan Akbar melaporkan. Sementara itu pemirsa, untuk memberikan layanan terintegrasi dan terpadu dalam setiap perizinan, pemerintah Kabupaten Malang melakukan grand opening Mall Pelayanan Publik yang berada di Kepanjen. Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP melakukan grand opening Mall Pelayanan Publik yang disingkat dengan MPP di Jalan Trunojoyo Kepanjen, Kabupaten Malang, Selasa 18 Juli 2023. Grand opening tersebut dilangsungkan secara daring dan luring bersama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Abdullah Aswar Anas. Seremoni peresmian bersama yang diikuti 5 kabupaten kota di Jawa Timur secara simbolis digelar di MPP Tulungagung. Program prioritas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Kemenpan RB memiliki sejumlah layanan publik baik dari pelayanan internal maupun eksternal pemerintah Kabupaten Malang. Pelayanan publik yang dapat ditemukan di MPP Kabupaten Malang, selain Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD, juga terdapat pelayanan publik lainnya, seperti pelayanan perbankan, kepolisian, BPJS Kesehatan, dan masih banyak lainnya. Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto menekankan, dalam pelayanan publik dibutuhkan reformasi birokrasi dengan dibarengi reformasi mental. Seiring dengan berjalannya waktu, pelayanan akan terus dibenahi untuk lebih memudahkan pemohon. Mindset yang responsif itu yang terpenting, sehingga tidak ada artinya di saat kita ada pelayanan publik tetapi mindset dari pelayan-pelayannya masih dengan model-model lama, maka ini menjadi penting yang harus bersinergi. Artinya reformasi birokrasi itu kan juga dibarengi dengan reformasi mental. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya jaringan di sini mesti harus bandwidth-nya harus ditambah. Kemudian connecting lintas satuan dinas, tadi masih ada beberapa yang belum. Nah, ini perlu banyak dukungan inovasi dengan harapan bagaimana pelayanan ini bisa maksimal, benar-benar mall pelayanan publik ini bisa harapannya bisa memenuhi lah setidaknya. Kalau ini sudah ada ya jangan 60%, tetapi sudah mendekati angka 100%. Ya, karena ini kan masih proses ya. Ini kan grand opening. Tentunya dalam waktu beberapa saat pasti akan dipersiapkan bersamaan dengan menyambungkan aplikasi-aplikasi atau mengkonekkan aplikasi dengan lintas satuan kerja yang hari ini tergabung di MPP ini. Selain memudahkan pelayanan, dengan Mall Pelayanan Publik pemohon bisa mendapatkan layanan sebaik mungkin dengan harapan meningkatkan daya investasi dari luar ke Kabupaten Malang untuk menunjang pendapatan asli daerah. Dari Kabupaten Malang, Max Munir ATV melaporkan. Ya pemirsa, usai jeda kami masih akan menampilkan informasi menarik lainnya seputar wilayah Malang Raya. Nantikan informasi tersebut setelah jeda pariwara yang satu ini dan tetaplah bersama kami di Agronews. Mohon izin Pak, rapat 15 menit lagi dimulai. Baik Mas.
Oh iya, saya belum laporan SPT tahunan ya? Mohon izin Bapak, 5 menit lagi rapat dimulai. Baik Mas. Saya Aris Agung Paiwai, penjabat Wali Kota Batu. Alhamdulillah, saya sudah melaporkan SPT tahunan. Yuk lapor SPT tahunan sekaligus pemadanan NIK menjadi NPWP secara online melalui pajak.go.id. Laporannya lebih cepat, lebih awal, lebih nyaman. Jaga stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Agronews kembali hadir pemirsa kali ini dengan berita terkait dalam peringatan Hari Bakti Adiaksa yang ke-63, Kejaksaan Negeri Kota Batu melakukan pemusnahan barang bukti di TPA Tlekung, Desa Tlekung, Kecamatan Cunrejo, Kota Batu. Barang bukti yang dimusnahkan tersebut mulai dari handphone, miras, senjata tajam, sabu, dan lainnya. Kegiatan pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum ini dihadiri langsung oleh PJ Wali Kota Batu, Aris Agung Paiwai, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu, Agus Rujito, Ketua DPRD, Kapolres Batu, Kasatpol PP, Ketua MUI, serta undangan lainnya. Kegiatan pemusnahan barang bukti ini merupakan rangkaian dari Hari Bakti Adiaksa yang ke-63, sekaligus untuk melaksanakan putusan dan penerapan hakim untuk menghindari penyalahgunaan barang bukti oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu, Agus Rujito, menjelaskan bahwa pemilihan TPA Tlekung sebagai lokasi pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum ini adalah untuk menghindari polusi udara di lingkungan pemukiman Kota Batu. Apalagi pemusnahan dilakukan dengan alat penghancur sampah milik Dinas Lingkungan Hidup yang canggih dan modern, yang tidak akan berdampak pada polusi udara sekitar. Adapun barang bukti yang dimusnahkan ini terdiri dari 79 perkara tindak pidana umum, diantaranya adalah sabu sebanyak 119,6 gram, ganja 104,95 gram, pil double L 13.737 butir, pil T sebanyak 771 butir, pil logo Y sebanyak 3.000 butir, minuman keras 27 botol, handphone 3 buah, serta senjata tajam 4 buah. Jadi dalam rangka Hari Bakti Adiaksa ke-63, Kejaksaan Negeri Batu melaksanakan pemusnahan barang bukti tindak pidana yang oleh putusan hakim dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap. Jadi merupakan perintah dari undang-undang bahwa barang bukti yang kita saksikan tadi untuk dimusnahkan, di mana barang bukti tersebut adalah hasil penyidikan atau kinerja dari Polres Batu, Pak Kapolres, kemudian kita sidangkan dan dinyatakan oleh putusan pengadilan untuk dimusnahkan. Maka bertepatan dengan Hari Bakti Adiaksa ini,
kita lakukan pemusnahan. Jadi untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan barang bukti juga. Usai dilaksanakan penghancuran barang bukti dengan menggunakan mesin pirolisis yang dapat mengurangi sampah dengan emisi minimal, dilanjutkan dengan pemusnahan oleh Kepala Kejari Kota Batu, PJ Wali Kota Batu beserta para undangan lainnya. Dari Kota Batu, Violan Ikhwanda TV melaporkan. Ya pemirsa, dalam upaya mempercepat penanganan stunting di Kota Batu, Kejaksaan Negeri Kejari Kota Batu bekerja sama dengan pemerintah Kota Batu dan juga 30 instansi vertikal di Kota Batu berkomitmen untuk menjadi orang tua asuh bagi balita yang mengalami stunting. Pencanangan program ini dilakukan di Balai Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Kota Batu. Sebagai upaya untuk mendukung program pemerintah dalam menangani permasalahan stunting, Kejaksaan Negeri Kota Batu mencanangkan program orang tua asuh untuk anak stunting di Kota Batu. Kegiatan sosialisasi dan pencanangan yang berlangsung di Balai Desa Oro-Rombo ini juga digelar dalam rangka Hari Bakti Adiaksa yang ke-63. Dalam hal ini, Kejari Kota Batu melibatkan seluruh stakeholder mulai dari Forkopimda, pimpinan OPD terkait, instansi vertikal, BUMD, perhutani, perbankan, serta lembaga ataupun instansi lainnya untuk bersama-sama berkomitmen menurunkan angka stunting di Kota Batu. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu, Agus Rucito, menyampaikan bahwa stunting merupakan musuh yang harus dikalahkan karena kondisi ini menghambat pertumbuhan balita, yang mana penanganan stunting saat ini menjadi prioritas nasional. Di Kota Batu sendiri, data balita stunting mencapai 13,2% berdasarkan data bulan lalu. Data bulan timbang pada Februari 2023, maka dari itu, melalui pencanangan program ini beberapa langkah yang dilakukan meliputi menjaga pola makan, memberikan edukasi kepada orang tua, serta meningkatkan sanitasi. Sementara itu, PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai menginisiasi baik serta memberikan apresiasi atas gagasan yang dilakukan Kejari dalam penanganan masalah stunting di Kota Batu. Kita mengundang seluruh stakeholder vertikal maupun samping untuk bersama-sama saya dicanangkan oleh Bapak PJ Wali Kota sebagai orang tua asuh stunting. Ini memang sengaja kita laksanakan bertepatan dengan Hari Bakti Adiaksa yang ke-63. Dan itu semoga kegiatan ini bisa menjadi pemicu untuk seluruh pihak baik dari pemerintahan maupun swasta mengambil peran sebagai orang tua asuh stunting guna mengurangi angka stunting. Tentunya pemerintah akan terus menjalin kolaborasi dan turut serta bahu-membahu untuk membantu dalam menurunkan angka stunting pada tahun 2023. PJ Wali Kota Batu juga menekankan bahwa prioritas ini menjadi salah satu wujud kehadiran pemerintah untuk masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga sangat terbantu dengan partisipasi dari berbagai instansi dalam menangani permasalahan stunting di Kota Batu. Dari Kota Batu, Violan Ikhwanda TV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena Agropolita News akan segera kembali dengan berita menarik lainnya setelah jeda pariwara yang satu ini. Daftarkan diri Anda dan keluarga menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Iuran rutin per bulan. Manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan pemerintah yaitu 1. Mendapatkan pengobatan dengan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. 2. Santunan kematian sebesar Rp70 juta dengan ketentuan meninggal dunia karena kecelakaan kerja. 3. Santunan kematian sebesar Rp42 juta dengan ketentuan meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. 4.
beasiswa sebesar Rp174 juta dengan ketentuan minimal kepesertaan 3 tahun untuk 2 orang anak ahli waris. 5. Tabungan sebesar Rp240.000, iuran dibayar selama 1 tahun penuh. Informasi lebih lanjut. Kerja keras bebas cemas bersama BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Definisi netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Agronews. Salah satu yang disampaikan oleh PJ Wali Kota Batu dalam rapat paripurna terkait dengan jawaban Wali Kota Batu terhadap pandangan umum fraksi DPRD terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022, yaitu salah satunya perlu ditampilkan data capaian kinerja pembangunan daerah sesuai tema dan prioritas pembangunan tahun 2022 agar tidak hanya berisi data realisasi anggaran. Senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Disampaikan oleh PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai bahwa sesuai ketentuan pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun kepada DPRD, serta menginformasikan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Berdasarkan ketentuan tersebut, setelah berakhirnya tahun anggaran, maka ada kewajiban dari kepala daerah untuk menyampaikan 3 laporan, salah satunya pertanggungjawaban akhir tahun kepada DPRD adalah penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ tahunan berisi capaian kinerja tahun 2022 sebagai pelaksanaan RPJMD tahun 2017-2022 atau tahun kelima sebagai tahun terakhir RPJMD. Selanjutnya, dokumen LKPJ sudah disampaikan ke DPRD melalui rapat paripurna DPRD pada tanggal 29 Maret 2023 dan telah dilakukan pembahasan bersama dengan tim penyusun LKPJ bersama DPRD pada tanggal 7 dan 8 Mei 2023 serta sudah mendapatkan persetujuan bersama melalui rapat paripurna DPRD pada tanggal 12 Mei 2023 dengan beberapa catatan dan rekomendasi. Namun demikian, guna mengingatkan bersama pada kesempatan yang baik ini dapat disampaikan secara ringkas terkait capaian kinerja tahun 2022. APBD Kota Batu tahun 2022 disusun berdasarkan RKPD tahun 2021 dengan tema percepatan pemulihan ekonomi daerah pada sektor pariwisata dan investasi didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan desa. Berdasarkan tema tersebut, maka prioritas pembangunan difokuskan pada 5 prioritas dengan capaian indikator, sebagaimana telah dilaporkan dalam LKPJ dan LKJIP tahun 2022 dengan hasil capaiannya. Selanjutnya terkait dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun ini, disusun dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, serta untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dari seluruh transaksi seluruh satuan kerja perangkat daerah SKPD selama tahun anggaran 2022. Dengan kata lain, materinya lebih difokuskan dalam penyampaian data-data tentang transaksi keuangan dengan tujuan untuk mengetahui perbandingan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Tujuan lainnya adalah untuk menilai kondisi keuangan
sekaligus untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari SKPD serta membantu ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Sidang pengerusakan Arema masih berlanjut. Dari 7 saksi, hanya 5 yang hadir dalam persidangan. Ini dia liputannya kami hadirkan untuk Anda. Hadir Amin Tato dan Yesi. Jaksa penuntut umum mengatakan bahwa 4 saksi memaafkan pelaku dan 1 security masih belum karena belum ada permintaan resmi dari pelaku. 4 memaafkan, 1 tidak memaafkan karena belum ada permohonan maaf. Seperti itu. Dari 5 itu 1 pelapor, 4 korban. Yang tidak mau memaafkan itu dari korban atau pelapor? Yang tidak memaafkan ini dari korban. Dari korban ya? Karena belum ada permohonan maaf. Berarti dari pelapor sendiri Tatang memaafkan ya? Memaafkan. Harusnya harinya berapa saksi? Kita panggil 7 tapi yang datang baru 5. Yang 2 belum? Yang 2 kita hadirkan lagi, upayakan minggu depan. Agenda selanjutnya nanti Pemeriksaan saksi. tetap pemeriksaan 2 saksi itu ya? Iya. Enggak, banyak saksi besok. Oh banyak. Berapa? Besok pas Senin. Sementara itu kuasa hukum Ambon, Vanda, mengaku kasus akan tetap saja berjalan, memaafkan tidak ada kaitannya dengan proses hukum selain pelapor mencabut laporan. Ya, saksi ada 1 yang tidak memaafkan, tapi kalau menurut saya tidak ada dampaknya ketika saksi tidak memaafkan, karena pelapornya kan saudara Tatang. Jadi bahkan mau damai pun dari saksi dengan para terdakwa itu tidak ada ininya, tidak ada efeknya. Nah, efeknya terjadi pada saat si Tatang selaku manajemen Arema ini berdamai, mencabut. Nah, itu baru ada efeknya. Maka ini akan selesai, perkara ini tidak akan diteruskan. Tapi kan itu tidak ada terjadi. Hal serupa juga disampaikan kuasa hukum 6 tersangka. Dirinya justru mempertanyakan pernyataan saksi yang bertolak belakang dengan fakta kejadian. Sebelumnya demo massa berujung bentrok di kantor Arema menuntut keadilan untuk korban Kanjuruhan. Atas kejadian ini 2 orang ditetapkan sebagai pelaku utama, Ambon Vanda dan Ferry Dampit. Tapi kan di dalam BAP juga ada yang berbeda. Berbeda karena dalam BAP itu kalau dilihat dari BAP itu runtut ceritanya, ya kan. Terus kemudian ketika dikonfrontir di persidangan berbeda. Itu kan nanti kan kita tanggapi dalam pledoi ya. Terus kemudian yang security ini pun juga sebetulnya mereka nggak mengetahui, ya kan. Tapi mereka akhirnya mengatakan bahwa mereka mengetahuinya dari penyidik. Nah itu kan untuk kebenaran materialnya kan masih dipertanyakan ke depannya ini seperti apa. Ya pasti nanti di dalam BAP itu akan kita konfrontir dengan saksi-saksi yang lain juga. Oleh sebab itu nanti ke depan mungkin dari saksi berikutnya ini, saksi berikutnya ini kita masih belum tahu, tapi ya otomatis sudah kita pelajari sih arah kemana pembelaan kita ini. Dari Kota Malang, Dion Arista ATV melaporkan. Sementara itu pemirsa, pada hari jadi Kelurahan Temas yang ke-169, pagelaran wayang kulit semalam suntuk diselenggarakan oleh warga Desa Temas pada tanggal 18 Juli 2023 di Wisata Kampung Tani Temas. Sebelum pagelaran wayang kulit dimulai, turut dilangsungkan penyerahan sertifikat PTSL kepada warga Desa Temas dengan harapan terwujudnya pemerataan masyarakat pemegang sertifikat tanah agar tidak terjadi banyak masalah sengketa serta perlindungan tanah sesuai hak milik masing-masing. Kesenian tradisional pada hari Kamis 20 Juli 2023 yang ditutup dengan kirap tumpeng dan pusaka masyarakat Desa Kelurahan Temas. Lurah Temas pada kesempatan pembukaannya menyampaikan harapannya bahwa tahun depan masyarakat lebih semarak dan bersemangat untuk terus melestarikan kirap budaya, salah satunya pada momen selamatan desa. Malam ini juga membagikan bagi penerima manfaat program PTSL di 25 sertifikat tanah telah kami bagikan kepada masyarakat. Insya Allah masyarakat cukup bahagia dengan tanahnya tersertifikasi. Harapan kami ke depan di selamatan desa yang akan datang, semoga masyarakat tetap terus mendukung, bantu kami, kita bekerja sama, mulak Sang Riro Hangrosowani
Sakya Handarbeni, bareng-bareng nguripi, bareng-bareng memiliki Temas untuk kita semua, Temas untuk Kota Batu, dan Temas untuk Indonesia. Wayang kulit sendiri memiliki banyak falsafah kehidupan dalam sejarahnya, sehingga selain mendorong pelestarian budaya lokal, sekaligus membangkitkan semangat gotong royong di seluruh wilayah desa, khususnya di Kota Batu. Dari Kota Batu, Anas Wiguna ATV melaporkan. Ya pemirsa, walau sudah menyukai seni gambar sejak kecil, Natania Dianda, diaspora Indonesia di Herndon, Virginia, baru mulai jatuh cinta dengan seni kaligrafi saat pandemi. Lulusan Teknologi Pangan Universitas Purdue, India ini lantas belajar serius, bahkan merintis bisnis kaligrafi di Amerika Serikat. Berikut liputan selengkapnya dari VOA. Awal-awalnya tuh aku nggak punya website, jadi aku bener-bener datang ke mall, terus aku kasihin kartu nama aku ke mereka, terus aku kasih tau mereka, ini contoh sesuatu yang aku bikin, kalian tertarik nggak? Nah dari itu ya dari mulut ke mulut. Berawal dari mencari hobi baru saat pandemi, Natania Dianda, diaspora Indonesia di Herndon, Virginia, merintis bisnis kaligrafi. Cuma beberapa tahun ini aku ada coba ganti karir sedikit, dan sekarang aku juga melakukan bisnis kaligrafi sama engraving. Lulusan Universitas Purdue, Indiana, jurusan Teknologi Pangan ini memang menyukai seni menggambar sejak kecil. Pertama kali aku lihat kaligrafi tuh, aku ngelihatnya tuh bukan nulis, tapi itu lebih ke arah menggambar huruf. Dari aku lihat itu, aku penasaran, kok bisa ya nulisnya secantik itu? Nah, makanya pas tahun 2021 kemarin, aku iseng-iseng aja gitu, aku beli buku dari Amazon, buku kaligrafi yang beginner, terus aku coba, terus wah ternyata aku suka. Nia, demikian ia biasa disapa, lantas mendalami kaligrafi lebih serius dan mempelajari berbagai jenis kaligrafi yang lebih sulit. Inspirasi untuk memulai bisnis ini pun tumbuh setelah ia melihat kesuksesan pelaku bisnis kaligrafi di Amerika dan Kanada. Mereka biasa hire kita, artis-artis ini tuh untuk perform kaligrafi kita di toko-tokonya mereka, dan bentuk kaligrafinya itu nggak cuma nulis doang, kita juga bisa mengukir di parfum-parfumnya mereka, di lilin-lilinnya mereka. Jadi semua yang mereka bisa jual itu tuh bisa di personalize gitu ya dengan nama-nama customer mereka. Jadi customer mereka juga lebih seneng gitu ya. No surface is safe, karena kalau misalnya itu surface kita bisa tulis atau kita bisa ukir, itu tuh kita bisa personalize semuanya gitu. Tambah Nia, jasa ini biasanya dihargai $150 hingga $200 atau sekitar 2 hingga 3 juta rupiah per jam, tergantung pengalaman kaligrafernya. Jasa kaligrafi Nia juga banyak dipakai di berbagai acara seperti pernikahan. Salah satu klien Nia adalah Min Hee Chung. At my wedding, Nia put together these beautiful place cards that went on each of our tables so our guests knew where to sit. And she put her calligraphy on these luggage tags for people to take as favors. And it was a big hit. People loved it. It's so beautiful. Her work is amazing. The detail that she does, just showing kind of an example. And I told Nia that she was my wedding fairy godmother because she just made everything like beautiful. Nia yang saat ini masih bekerja penuh waktu di bidang teknologi pangan berpesan kepada mereka yang ingin mengejar mimpi mewujudkan hobi untuk mempertimbangkan tujuan akhir yang ingin dicapai. Membuat orang lain happy, buat aku happy juga. Dari Herndon, Virginia, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Beredar unggahan di media sosial Facebook, sebuah video rekaman jalan aspal yang mengeluarkan asap dan buih mendidih akibat cuaca panas yang diklaim terjadi di Indonesia. Benarkah informasi tersebut? Berikut tim News Apa Iya mengemas fakta di balik berita dari sumber rilis Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo RI. Halo Sobat News, tahukah kalian banyak sekali cuitan informasi yang setiap hari mengelilingi kita. Namun, apa iya? Apakah berita-berita tersebut sudah terbukti? Apa iya akan mengajak kalian untuk mengupas fakta di balik berita? Beredar unggahan di media sosial Facebook,
sebuah video rekaman jalan aspal yang mengeluarkan asap dan buih mendidih akibat cuaca panas yang diklaim terjadi di Indonesia. Dalam video tersebut, terlihat kemacetan kendaraan dan beberapa orang sedang melihat peristiwa aspal yang mengeluarkan asap dan buih air pada beberapa titik. Apa iya berita yang beredar benar? Faktanya, video jalan di Indonesia mendidih akibat cuaca panas adalah disinformasi. Dilansir melalui rilis resmi Kemkominfo pada tanggal 4 Juni 2023 lalu, kejadian tersebut bukan terjadi di Indonesia. Video serupa pernah diunggah oleh sebuah artikel cek fakta yang dimuat di situs newsmobile.in pada 30 Mei 2023. Peristiwa asli dalam video tersebut menunjukkan kerusakan jembatan layang Pedro Menendez Gilbert yang berlokasi di kota Guayaquil, Ekuador, disebabkan oleh kebakaran sebuah gedung yang terletak di bawah jembatan pada 27 April 2023. Oke Sobat News, kita akan kupas fakta dari berita selanjutnya ya. Saksikan hanya di Apa Iya? Dan pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Keiko Najibah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Balik lu kemana?